Oke, siap. Ini kelihatan nggak sih? Kecil banget lampu. Udah. Halo, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami tentang sistem perpustakaan digital sebagai upaya peningkatan minat baca mahasiswa di FKIP. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Tolong dipindah ke slide 2. Nama anggota NIM 29 2020 165, ada Feby Celia Putri dengan NIM 29 2020 025 dan Donalio 7120 19091 serta Suryani Gloria Swan dengan NIM 71 2019 146. Berikut presentasi dari kami. Langsung saja ke pendahuluan. Baik, pendahuluan di latar belakang masalah. Jadi di sini kami mengambil masalah jadi di sini kami mengambil latar belakang yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Kemudian melalui sistem pendidikan yang mapan memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Kemudian ada mahasiswa memiliki tuntutan untuk memiliki wawasan yang luas di berbagai bidang yang ia tekuni. Dan juga kurangnya literasi di era ini, khususnya bagi para mahasiswa, sangat memprihatinkan. Mahasiswa kurang giat dalam membaca. Nah, itu adalah 4 latar belakang yang kami ambil. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil dari keempat latar belakang tersebut adalah, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana pengoptimalan sistem perpustakaan digital sebagai upaya peningkatan minat baca mahasiswa di FKIP. Kemudian tujuannya yang kami rumuskan dari masalah adalah untuk menjelaskan pengoptimalan sistem perpustakaan dan perpustakaan digital sebagai upaya peningkatan minat baca bagi mahasiswa-mahasiswa di FKIP. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan, saya digeser dan silahkan bagiannya. Kemudian isi. Yang pertama, pengertian dari perpustakaan digital. Perpustakaan atau library didefinisikan sebagai tempat buku-buku yang diatur untuk dibaca dan dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan. Yang kedua, menurut Wahyu Suryanto, 2015, Digital Library adalah organisasi yang menyediakan sumber dan staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarkan, memelihara kesatuan, dan mempertahankan kesinambungan koleksi-koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan mudah untuk digunakan oleh komunitas tertentu. Kemudian tujuan dan manfaat perpustakaan digital. Yang pertama, meningkatkan akses ke sumber daya informasi yang tersedia dan layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan yang tergabung dalam jaringan atau resource sharing. Yang kedua, menyediakan sumber belajar, mendorong ketersediaan bahan pustaka dan informasi yang mengandung nilai budaya setempat atau lokal konten. Yang keempat, melestarikan sumber informasi tentang budaya Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung penelitian ilmiah melalui internet. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi perpustakaan digital di sekolah. Nah, fungsi yang pertama, fungsi edukatif dengan adanya perpustakaan digital ini di sekolah, maka dapat meningkatkan inter membaca mahasiswa sehingga teknik membaca semakin lama semakin dikuasai oleh mahasiswa. Yang kedua, fungsi informatif. Nah, perpustakaan di mana tidak hanya menyediakan bahan-bahan perpustakaan yang berupa buku atau jurnal, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang tidak berupa buku atau non-buku seperti material begitu. Nah, misalnya ada majalah, surat kabar, atau
ada koran, dan masih ada yang lainnya. Nah, melalui ini maka dapat memberi informasi atau informatif. Yang berikutnya, fungsi tanggung jawab administratif. Nah, fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan, di mana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh guru atau pustakawan. Yang berikutnya adalah fungsi riset-riset atau pengumpulan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Yang berikut, fungsi rekreatif, di mana perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat dengan membaca buku, buku cerita, novel, romans, majalah, surat kabar, dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya, aspek minat membaca. Nah, aspek kesadaran manfaat membaca ini sangat penting, yaitu aspek yang mengungkap seberapa jauh subjek menyadari, mengetahui, dan memahami apa manfaat membaca itu. Yang berikutnya, aspek perhatian terhadap membaca buku, yaitu aspek yang mengungkap perhatian dan ketertarikan subjek dalam membaca buku. Yang berikutnya yaitu aspek rasa senang, di mana yaitu aspek yang mengungkap seberapa besar rasa senang orang yang membaca buku terhadap kegiatan membaca begitu. Yang berikut aspek frekuensi, yaitu aspek yang mengungkap seberapa sering orang melakukan aktivitas membaca. Oke, selanjutnya. Mengoptimal sistem perpustakaan digital bagi mahasiswa di FKIP. Mahasiswa di UKSW mengalami masalah berupa kurang berminat dalam membaca. Kurangnya minat membaca ini terdampak buruk terhadap pola pikir mahasiswa. Yang kedua, dalam meningkatkan minat membaca mahasiswa UKSW diperlukan juga pendekatan dan inovasi yang baru sehingga di digital liberal atau perpustakaan digital adalah solusi yang paling cocok dan mendekati untuk permasalahan kurangnya minat baca mahasiswa. Dengan menggunakan digital liberal atau perpustakaan digital, minat bacaan mahasiswa akan meningkat karena mahasiswa dapat mencari dan mendapat referensi tentang hal yang mereka butuhkan dengan mudah. Lanjut. Slide selanjutnya. Oke, jadi dari presentasi yang kami sampaikan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa berdasarkan uraian tadi, digital library atau perpustakaan digital dapat meningkatkan minat baca mahasiswa, dikarenakan digital library atau perpustakaan digital menawarkan kemudahan, kesimpulan, keinstanan, dan kecepatan sehingga akan sangat cocok untuk menarik dan meningkatkan minat baca bagi para mahasiswa yang notabene adalah generasi milenial. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang tidak bisa memerah, kami juga meminta maaf karena mungkin ada beberapa halangan dan alasan lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.